pasangan yang sepadan itu menurut aku adalah ketika bersatunya dua orang yang berbeda. Berbeda dari kepribadiannya, karakternya, kebiasaannya, cara dia dididik ketika di rumah orang tuanya, dari lingkungan keluarga yang bagaimana, yang seperti apa, dan lain-lain perbedaan. Dan perbedaan inilah yang dipersatukan sehingga pada akhirnya dapat saling melengkapi satu sama lain. Mungkin lebih banyak perbedaan daripada kesamaan atau kecocokan. Kesamaan dari segi umur misalnya, sama bidang pekerjaan, sama denominasi gereja, sama suku, tapi pasti akan ada banyak perbedaan, dan perbedaan itu seharusnya bukanlah halangan untuk bersatunya dua orang, dua insan yang berbeda, karena nggak ada manusia yang benar-benar sama persis. Bahkan dalam keluarga pun, contoh anak bisa berbeda pandangannya dari orang tuanya. Ayah ibu kita aja bisa ada perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, pandangan, karena nggak ada orang yang benar-benar sama dalam semua hal. Dan ditambah nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan perbedaan-perbedaan yang belum kelihatan itulah yang akan muncul nantinya ketika menikah. Makanya kalau orang nikah kan diucapin selamat menempuh hidup baru. Hidup yang baru itu bukan berarti hidupnya tuh udah bahagia selamanya, nggak ada tantangan apa-apa di dalamnya, enggak. Hidup yang baru itu berarti baru dimulai, start dari nol, belum ada hasil, belum kelihatan nantinya bakal bahagia apa enggak, rumah tangganya bakal harmonis apa enggak, bakal langgeng apa enggak. Ibarat kita bangun usaha, bisnis, dimulai dari nol. Nah, gimana kita mau buat usaha kita itu lancar, bisnis kita itu maju, berkembang? Pasti ada usaha di dalamnya, ada upaya-upaya yang dilakukan, dan itu tentu adalah suatu perjalanan. Ada hal-hal yang akan dilalui, dilewati, tantangan demi tantangan pasti ada. Sama juga halnya ketika baru menempuh hidup baru, itu juga dimulai dari nol. Ada usaha, ada upaya yang dilakukan untuk membangun sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang didambakan, dan upaya itu harus dilakukan oleh keduanya, suami dan istri. Nggak bisa hanya salah satu aja. Makanya menurut aku, pasangan yang sepadan itu adalah bersatunya dua orang yang berbeda, suami dan istri, dan bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Kalau yang satunya emosian, jadi api, yang satunya harus jadi air yang bisa menolong meredakan emosi, supaya yang api bisa belajar dari yang air, dan lama-kelamaan dia juga bisa jadi air. Kalau yang satunya suka menang sendiri, yang satu harus mudah mengalah. Yang satu punya kelebihan di area A misalnya, yang satu kurang di area A itu, tapi dia punya kelebihan di area B. Yang satu nggak sabaran, yang satunya sabar banget. Inilah yang namanya saling melengkapi dan mau sama-sama belajar dan bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik ke depannya, jadi seperti karakter Kristus, sehingga mereka bisa membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berbicara tentang pasangan yang sepadan, berarti seharusnya mereka adalah berjodoh, jodoh dari Tuhan. Berarti si wanita atau si istri itu adalah tulang rusuk dari si suaminya, dan ketika menikah mereka menjadi satu, dua jadi satu. Ada penggabungan yang tadinya terpisah, digabungkan, disatukan kembali, tulang rusuknya ketemu. Dan inilah yang kita imani sebagai orang Kristen. Ini janji Tuhan, perjanjian kekal Tuhan kepada manusia terhadap pernikahan. Kejadian 2 ayat 23 sampai 24 berbunyi, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging."